di hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema menjadikan semangat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan akhlak baik dan salat. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan. 4. Tausiah Islam. 5. Kuis Islami. 6. Doa. 7. Penutup. Selanjutnya ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dalam ini yang diundang saudara yang diikuti dari kelas 12 MM2 akan membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh saudara Pribasuma dari kelas 10 TB. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Dunia Dia Maha Mulia, Maha Mulia, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pengikut selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih semoga yang membaca dan mendengarnya kalam Allah Subhanahu wa taala dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 14 Samarinda, Bapak Haji Pangeran MPDMM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Video bener. Tadi kena ini Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya buat kita sekalian, yang mana Allah telah memberikan kesempatan buat kita sehat jasmani, sehat rohani, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita dengan niat yang sama hadir di tempat ini yang sangat mulia ini, rumah Allah ini, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah salah satu orang yang sangat mulia dan yang sangat kita agungkan. Semoga kelak kita menjadi
umatnya yang diakui menjadi orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan hidayah dari syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua dengar suara saya? Kalau dengar, tolong minta diperhatikan dulu, jangan ngomong sendiri-sendiri. Saya minta waktunya 3 menit. Sebenarnya nanti biar guru kita yang menyampaikan hikmah daripada apa yang akan kita dengarkan, semoga menjadi ilmu buat kita pada hari ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati, guru kita Al-Ustaz Ahmad Nur Jamil LCMA Al-Hafiz, yang mana beliau juga sebagai imam besar di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Semoga beliau panjang umur, semoga dia memberikan kesehatan jasmani dan rohani, semoga beliau istiqomahkan untuk tetap menyampaikan dakwah beliau di mana Rasulullah SAW ini, dan kita semuanya menjadi murid beliau. Insya Allah kalau dia masuk surga, kita juga ikut masuk surga. Semoga Allah jangan kumpulkan kita hanya di masjid ini saja, tapi nanti Allah akan kumpulkan kita bersama dengan guru kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah, kepala kelas sekolah jurusan, Bapak dan Ibu guru, staf, kepala TU yang saya hormati, anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat saya banggakan dan yang saya cintai. Senang saya hari ini, senang saya pagi ini berkumpul dengan kalian semua dengan menggunakan busana yang seperti ini. Terlihat betul solehnya, terlihat betul solehahnya. Semoga Allah angkat derajatnya, semoga Allah melindungi kita semua, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Kali ini seperti biasa kita kumpul di tempat yang sama, di suasana yang sama, dan guru kita juga yang sama. Tapi niat kita hari ini beda. Niatnya yang beda. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru, anak-anakku semua, ayo masing-masing berniat di dalam hati. Sengaja aku beritikaf pada ini masjid, sengaja aku beritikaf pada ini majelis, sunnah atas diriku kepada Allah. Jadi niat itu insya Allah nanti apapun yang kita lakukan di dalam masjid ini bakal mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu menjadi asbab buat kita semua untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mantap suaranya, mantap. Pertahankan itu sudah jangan dirubah lagi. Yang terakhir, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan dan yang saya hormati, pelaksananya kegiatan hari ini guru, ini motivasi yang kuat dari guru-guru kita, dari staf kita, dan dukungan yang besar dari murid-murid kita. Semoga semua orang yang ikut andil melaksanakan kegiatan hari ini, semoga Allah ganti semua kegiatan ini apa yang telah dia lakukan menjadikan amal jariah buat dia. Ya. Dan terima kasih saya kepada anak-anakku semua sudah hadir, sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Dan ini pesan saya buat kalian, hentikan dulu HP-nya pada saat nanti ceramah dimulai. Semoga ceramah yang disampaikan oleh guru kita nanti menjadi ilmu buat kita semua, dan semoga kita semua yang hadir ini selamat dari rumah menuju ke sini dan selamat dari sini pulang ke rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah yang tadi barusan menyampaikan sambutannya, kita doakan Bapak Haji Moneran beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau niatkan, apa yang beliau hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu guru kita yang selalu sabar di dalam mendidik kita, yang selalu tabah di dalam mengajari kita. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru kita selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan juga segala hajat-hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga adik-adikku sekalian yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, masih Allah takdirkan kita bisa duduk lagi bersama-sama di masjid kita yang mulia ini dalam perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kesekian kalinya kembali saya lagi yang ngisi di sini. Mungkin kalau saya hitung-hitung ada 3 kali kayaknya Isra Mi'raj di sekolahan ini saya yang ngisi. Yang pertama dulu masih di lapangan sana. Kemudian yang tahun kemarin sudah di sini dan alhamdulillah ini sudah di sini lagi. Mudah-mudahan setiap perjumpaan kita, setiap pertemuan kita mendatangkan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan adik-adikku sekalian yang berbahagia, tidak panjang lebar, kita singkat-singkat saja berhubung yang pertama hari ini adalah hari Jumat. Itu hari yang sangat singkat rasanya, khususnya bagi para laki-laki karena ada kegiatan wajib yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan juga tadi sudah kita cukup lumayan lama mungkin adik-adik sekalian duduk di sini, etika ada di masjid ini, kemudian mendengarkan lantunan-lantunan qasidah yang dibacakan oleh teman-teman kita. Jadi tidak panjang lebar, sebentar aja, sedikit, tapi kalau diperhatikan insya Allah dapatnya banyak. Walaupun sedikit, tapi kalau diperhatikan betul-betul, didengarkan dengan seksama, maka insya Allah dapatnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tentunya kita di sini sudah hafal semua cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan. Nih, seperti yang kita dengar tadi ayatnya dibaca oleh teman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Rasulullah itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tidak.
diperjalankan oleh Allah. Kalau sudah dikaitkan dengan Allah dan Maha Pencipta alam semesta ini, maka tidak ada satupun yang mustahil, tidak ada satupun yang tidak masuk akal. Semua kalau kita sudah sadarkan dengan perbuatan Allah, maka semua itu pasti dan mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Kalau dikatakan Nabi yang berjalan, mungkin orang akan mengatakan itu mustahil. Tidak mungkin. Masa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh pada masa itu harus dengan waktu 2 bulan pulang dan pergi, bisa ditempuh oleh seseorang yang bernama Muhammad hanya dengan waktu kurang daripada 1 malam. Tidak masuk akal. Betul kalau dikatakan Nabi berjalan sendiri. Misal contoh, ada gedung 10 tingkat misalnya, gedung 10 tingkat, ada anak umur 1 tahun atau umur di bawah 1 tahun, masih kecil anak tadi. Kemudian dikatakan ini anak naik ke tingkat yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Dia naik sendiri. Wah, nggak usah kan? Nggak bisa. Tapi kok dia naik tingkat yang bagaimana? Digendong sama ibunya, dia masuk akal. Karena dia diperjalankan, bukan jalan sendiri. Ini yang memperjalankan adalah Allah. Jadi mau jalan kemana aja, mau sejauh apa saja, mau menembus apapun, semuanya adalah perkara yang benar, perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang saja bagi Allah, kecil, sangat mudah. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami kata Allah berkahi sekitarnya, Masjidil Aqsa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Masjidil Aqsa daripada tangan-tangan para penjajah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apa gunanya Allah memperjalankan Rasulullah? Jawabannya, linuriyahu min ayatina, untuk Allah ingin memperlihatkan sebagian daripada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita itu, ada itu sekalian, bahasa kitanya diajak jalan-jalan saja. Karena pada tahun itu Nabi lagi sedih-sedihnya, Nabi lagi sedang berduka-berdukanya. Kenapa? Di tahun yang sama Rasulullah kehilangan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Di tahun itu juga Nabi kehilangan istri yang tercinta yang bernama siapa? Siapa istri Nabi yang tercinta? Siti Khadijah. 2 orang yang paling kuat membela Rasulullah SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun yang sama, maka disebutlah tahun ini tahun kesedihan. Sedih Nabi kita, Allah mau menghibur. Ayat kata Allah jalan-jalan. Maka jalan-jalannya bukan lintas bumi aja, lintas langit. Bayangkan, gak gampang ya. Sesuatu keistimewaan yang luar biasa. Belum pernah ada orang yang pernah menembus 7 lapis langit, jalan dari ujung ke ujung, kecuali cuma Rasulullah SAW. Siapapun belum pernah, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai bangsa jin, siapapun jinnya, wahai bangsa manusia, siapapun manusianya, siapa yang mampu di antara kalian menembus langit ini dari ujung ke ujung, lakukan kata Allah. Tapi Allah katakan apa? La tanfudhu, pasti tidak mampu. Illa bisultan, kecuali atas kekuatan yang saya berikan, dan itu satu-satunya diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adik-adikku sekalian, mau masuk surga apa enggak? Mau masuk surga apa masuk
satu amalan yang mudah untuk bisa masuk surga. Setiap kali dengar orang menyebut nama Nabi Muhammad, maka sambutlah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa? Siap? Mudah apa susah itu? Mudah. Jadi setiap kali ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka sambutlah dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa? Supaya kita masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang pernah Allah beri kekuatan bisa menembus langit 7 lapis dari ujung ke ujung selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang nyaring salawatnya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang semangat, masih bisa lagi benar. Ya. Tidak ada yang pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amalannya. Orang kalau setiap mendengar nama Nabi Muhammad kemudian dia bersolawat, nanti di hari kiamat dicari sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat lagi susah-susahnya, lagi di padang mahsyar, lagi matahari ukuran cuma 1 mil di atas kepala kita, dicari sama Nabi. Mana tadi yang sering mendengar solawat ketika dengar nama saya di dunia? Saya akan ambil, saya akan selamatkan, dinaungi oleh Rasulullah dengan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam naungan semuanya. Amin ya Rabbal. Singkat cerita, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril naik ke atas. Banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi ketika sedang berjalan melihat ada sekelompok orang. Aneh orang ini. Kenapa? Karena Nabi melihat orang-orang ini kok mereka itu menyakiti diri mereka sendiri. Kok mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengambil batu yang besar, kemudian kepalanya diletakkan di atas batu juga, dia pukulkan batu besar tadi ke kepala mereka sendiri. Turdahu ru'usuhum bis-sakhra. Kepala mereka dipukul oleh diri mereka sendiri dengan batu yang besar sehingga pecah kepala tadi. Kullama rutifat adat kama kanat. Celakanya lagi apa? Yang binasanya setiap kali pecah dikembalikan lagi, dipukul lagi. Hancur lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi. Itu yang bikin sengsara. Ya. Yang bikin sengsara orang di neraka itu apa? Setiap kali disiksa nggak pernah mati. Kalau mati enak, selesai. Makanya permintaan orang di neraka itu udah banyak-banyak. Ada di ibu sekalian. Permintaan mereka cuma satu, ya Allah matikan kami, selesai. Mau minta surga mereka sadar diri, nggak mungkin saya mati. Minimal matikan saja kami. Habis diadab selesai, tidak ada cerita lagi. Masalahnya tidak ada yang mati di dalam neraka. Setiap kali pecah kembali lagi, dipukul lagi, pecah lagi, terus seperti ini. Akhirnya Nabi kita saking penasarannya tanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka ini wahai Jibril? Kok begitu mereka? Aneh saya melihatnya. Apa kata malaikat Jibril? Ulaika alladziina tatathaqqala ru'usuhum 'anis shalah. Mereka itu wahai Muhammad adalah bagian daripada umatmu yang kepala mereka itu kayaknya berat betul mau melaksanakan sholat, malas kerjakan sholat, mau sujud aja harus diiming-imingi uang dulu. Sholat kata orang, kalau enggak saya kasih uang ya, kalau enggak dikasih uang, atau mau beli HP ini, sholat dulu, harus begitu dulu. Susah betul mau sholat. Maka mereka nanti orang-orang yang malas sholatnya di dunia nanti di akhirat akan diazab seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau kepalanya dipukul sendiri? Ada? Tidak ada. Berarti jawabannya harus sholat. Ustaz yakin yang ada di sini semuanya rajin sholat. Amin ya Rabbal. Ustaz yakin yang ada di sini wajah-wajahnya insya Allah tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Amin ya Rabbal.
Ada yang sholat subuhnya jam 7? Ada? Ada? Tidak ada? Masya Allah. Jam 8? Ada? Ada yang tidak sholat subuh? Insya Allah sholat subuh semuanya. Kalau ada yang belum sholat, sejak sekarang berjanji dengan Allah, ya Allah, saya janji dari sekarang saya tidak akan pernah lagi meninggalkan sholat. Beruntung orang yang rajin sholat itu. Untung untuk dirinya dan untung untuk orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi sholat ini ada sekalian harga mati. Tidak ada satupun yang boleh tidak sholat terkecuali orang yang sudah hilang akalnya, baru tidak wajib sholat. Selama orang itu masih ada akalnya, maka tidak ada keringanan untuk tidak sholat. Masih ada akal dia, masih sadar, masih sadar. Walaupun dia sakit, separah apapun sakitnya, kalau masih sadar ini, maka masih wajib sholat. Coba bayangkan. Itu cukup bagi kita dalil bahwasanya sholat itu sangat-sangat wajib. Orang sakit saja harus sholat, kecuali hilang akal. Seperti apa? Gila misalnya. Kalau mau udah sholat jadi orang gila, wajib sholat dia karena dia tidak ada akalnya. Atau orang yang sakit yang sampai koma misalnya, tidak ada sadar dia, tidak ada kesadaran, baru dia tidak wajib sholat. Tapi selama madama yakin, selama masih ada akal, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Tahu tak, satu kali orang meninggalkan sholat 500 tahun dibakar di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu saja meninggalkan sholat dengan sengaja, maka 500 tahun di dalam neraka. Lama 500 tahun. Sudah dipastikan kita tidak akan mampu untuk menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sholat. Paham ya adik-adik sekalian? Jadi pelajaran yang pertama yang kita ambil dari perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi melihat orang-orang yang dipukul kepala dengan batu sampai pecah, kemudian dikembalikan lagi. Mereka lah perumpamaan orang yang tidak sholat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya menjadi orang yang sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang terakhir, jalan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW ditemani terus kemana-mana, sampai ke aras ditemani oleh malaikat Jibril, sampai masuk ke dalam surga ditemani malaikat Jibril, sampai masuk ke dalam neraka ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika naik sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril stop, diam. Nabi jalan sendiri maju. Kemudian Nabi sadar, wahai Jibril, kenapa Anda ikut? Ayo sama-sama kita jalan, lanjutkan perjalanan. Kata malaikat Jibril, mohon maaf ya Rasulullah, saya sampai sini saja. Saya sampai sini saja ya Rasulullah. Kenapa? Masa kamu meninggalkan saya setelah kita melalui banyak perjalanan, kemudian kamu memisahi saya sampai di sini? Kata malaikat Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah di antara kita kecuali punya kedudukan masing-masing. Kedudukan saya cuma sampai sini. Kalau saya melangkah satu langkah saja, saya akan terbakar, wahai Muhammad. Kamu saja yang mampu sampai meneruskan sana, berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mampu, saya menunggu di sini saja. Oh, kalau begitu keadaan, kata Rasulullah, ya sudah, saya lanjut maju. Maju Rasulullah, jalan sendirian. Yang anehnya, di tengah perjalanan, sambil berjalan Rasulullah, sambil berjalan sendirian, ingin menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat ada bayangan orang, nanti muncul, nanti hilang, nanti ada muncul lagi, hilang lagi. Bayangan-bayangan itu. Nabi bingung, siapa orang ini? Malaikat Jibril saja tidak sampai ke sini. Tapi ke orang ini bisa, walaupun muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang gitu.
Artinya bisa, tapi nanti turun, nanti naik lagi, nanti turun lagi, naik. Tapi lebih hebat daripada malaikat Jibril, tidak mampu sama sekali. Selangkah saja kata malaikat Jibril, saya maju, saya akan terbakar. Akhirnya Pak, Nabi bertanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ketika di perjalanan tadi saya melihat ada orang yang muncul hilang, padahal malaikat Jibril tidak mampu sampai ke sini. Siapakah dia ya Allah? Maka Allah menjawab, tahukah kamu siapa itu orang? Siapa dia? Dia adalah orang yang selama hidupnya di dunia berbakti dengan orang tuanya. Masya Allah. Coba bayangkan bagaimana hebatnya orang yang berbakti dengan orang tua, sampai dia bisa menembus satu tempat yang malaikat Jibril saja tidak mampu menembus tempat itu. Dimuliakan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kesuksesan seorang anak adalah di dalam ridho orang tuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Adik-adikku sekalian, kalau sudah orang tua kita mengatakan, "Nak, saya ridho sama kamu, nak. Nak, saya ikhlas sama kamu," selamat. Sukses di dunia, insya Allah akan sukses di akhirat. Amin ya Rabbal. Tapi kalau sudah orang tua itu marah, orang tua itu murka, tapi jarang ada orang tua murka ya. Jarang ada orang tua itu tidak ikhlas dengan anaknya. Sesakit-sakitnya mungkin dia akan paksakan dirinya untuk ikhlas. Semarah-marahnya dia akan paksakan dirinya untuk memaafkan anaknya. Betul, orang tua kebanyakan akan seperti itu. Tapi kalau perbuatan seorang anak itu sudah lewat batas terhadap orang tuanya, walaupun orang tuanya memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Orang itu kalau berbuat salah dengan orang lain, tergantung dia. Kalau sudah dia maafkan, Allah akan langsung maafkan. Langsung dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau urusannya dengan orang tua, walaupun orang tua memaafkan, kalau lewat batas di perbuatan si anak, maka Allah akan tetap murka kepada anak tadi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi dengan orang tua harus berbuat baik, harus bakti dengan orang tua. Berusahalah selalu untuk tidak durhaka dengan orang tua kita. Di dalam hadis Nabi kita bersabda apa? Al-waladul bar la yadkhuluna an-nar, al-waladul 'aq la yadkhuluna al-jannah. Anak yang berbakti tidak akan masuk neraka. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Paham? Nabi yang mengatakan anak itu kalau sudah berbakti tidak akan masuk neraka ya. Tapi kalau dia durhaka tidak akan masuk surga. Masya Allah. Berapa banyak cerita yang akan kita ceritakan mungkin kalau mau, kisah orang-orang yang sukses karena sebab bakti mereka dengan orang tua kita, dengan orang tuanya. Ada seseorang yang nama Uwais Al-Qarni, Masya Allah, baktinya dengan orang tuanya luar biasa. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ada seseorang yang namanya Imam Ali Zainal Abidin. Tahu Imam Ali Zainal Abidin? Orang hebat nih. Beliau bergelar As-Sajjad. Kenapa bergelar As-Sajjad? Karena setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Setiap malam sedekah sembunyi-sembunyi untuk orang kampungnya. Bawa beras, bawa gandum, taruh depan rumah orang. Tidak tahu orang siapa yang sedekah. Orang hebat. Imam Ali Zainal As-Sajjad. Tahu beliau seumur hidup tidak pernah makan dengan orang tuanya. Bayangkan. Ditanya, wahai Imam Ali, kenapa sampai makan tidak pernah sama orang tua? Apakah tidak sayang? Sayang saya sama orang tua saya. Terus kenapa tidak pernah makan sama orang tua? Saya takut, khawatir. Khawatir apa kata beliau? Saya khawatir kalau saya makan sama ibu saya makan sama bapak saya, tiba-tiba saya ngambil lauk yang sudah diinginkan oleh orang tua saya, hanya tak jadi gara-gara saya ngambil dulu. Itu yang saya takutkan. Bukan saya tidak mau makan sama ibu saya pengen sekali. Bukan saya tidak mau makan sama ayah saya sangat ingin makan sama ayah. Tapi takut orang tua itu kalau mau ngambil lauk, anaknya mau dikasihkan. Nah jadi
Mama ambil aja, udah mama sudah kenyang. Padahal mama pengen gitu. Pengen sekali. Artinya makan nasi. Saya tidak mau begitu kata Imam Ghazali. Masya Allah. Ada yang begini di sini, ada yang begitu di sini. Ada. Oh Masya Allah jadi wali itu kalau ada yang begitu. Ngalah sama. Susah ya, berat, sakit takutnya beliau, hormatnya dengan orang tuanya. Kalau sudah di hadapan orang tuanya, duduknya seperti sholat. Tak pernah kecuali diajak bicara oleh orang tuanya baru dia berbicara. Saking hormatnya dengan orang tua, masya Allah. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibesarkan, diagungkan, dibuat jadi percontohan untuk kita kaum muslimin yang hidup setelah mereka. Alaihi waridwanullah ta'ala. Jadi adik-adikku sekalian, kita hikmah Islam yang kita ambil dari perayaan kita pada saat ini, pada hari ini, di sekolah kita, di masjid kita yang kita cinta ini, dua. Tapi yang pertama, kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Sholat adalah harga mati. Tidak ada orang yang boleh tidak sholat kecuali orang yang hilang akalnya. Selama masih berakal maka wajib masih mengerjakan sholat. Yang kedua, berusaha kita senantiasa berbuat baik dengan orang tua kita, berbakti dengan orang tua kita. Insya Allah anak-anak kita pun akan berbakti dengan kita. Nabi di dalam hadis mengatakan, biru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian dengan orang tua kalian, maka niscaya anak kalian akan berbakti dengan kalian. Kalau kita tidak bakti sama orang tua kita, anak kita jangan harap bisa bakti dengan kita. Karena Allah ingin merasakan siapa sakit hati orang tua kita, Allah akan merasakan gini rasanya ketika kamu menyakiti orang tua. Itu sudah begitu. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dengan amalnya. Ini Ustaz kasih amalan terakhir. Mau kita dicatat sebagai anak yang berbakti dengan orang tua kita? Mau. Amalannya gampang, ada dari ibu sekalian. Apa? Setiap habis azan, orang azan, Allahu Akbar, orang azan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setiap selesai azan kan baca doa setelah Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal syaraf wa darajatal aliyata wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'addah. Bagus. Setelah itu ditambah doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa? Barang siapa, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan ulama yang lain, membaca Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali setelah doa adzan, maka dia dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tahu caranya tadi? Setelah doa adzan, innaka la tukhliful mi'ad, kemudian Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Setelah yang kelima baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa mengamalkannya? Alhamdulillah. Dapat amalan 2, dapat pelajaran 2, dapat amalan 2 ya. Amalan pertama tadi baca sholawat setiap kali mendengar ucapan Nabi, maka Nabi akan mencari kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali setelah azan, maka kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Masya Allah. Sedikit tapi kalau diamalkan jadinya banyak. Insya Allah bisa amalkan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah ridhoi kita semuanya, orang tua kita, para guru-guru kita dikumpulkan semua dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah panjang umur, sehat walafiat. Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Allah sampaikan kita lagi di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan Allah sampaikan lagi di bulan Rajab tahun yang akan datang lagi. Amin ya rabbal. Allah berkahi bulan Sya'ban, Allah berkahi bulan Sya'ban, Allah sampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ini dari saya, kurang lebih minta maaf salah-salah kata. Minta halal dan ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Nur. Memasuki acara selanjutnya yaitu kuis Islami. Ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Nur Jamil kepada siswa-siswi SMK Negeri 14 Samarinda. Teman-teman dapat menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu setelah diperbolehkan oleh MC. Dan bagi yang dapat menjawab, yang Perkenalkan, nama saya Winata Dipanca dari kelas 22. Pertama, pamannya Abu Talib dan kedua istrinya Siti Khadijah. Pertama, siapa? Pamannya Abu Talib dan istrinya Siti Khadijah. Pamannya Abu Talib dan istrinya Siti Khadijah. Betul apa salah? Alhamdulillah. Palestina Ada di Palestina. Masjid Al-Aqsa ada di Palestina. Betul. Ini hadiahnya, ini hadiahnya. Kata siapa? Kata siapa malaikat itu? Masa saya bilang gitu? Hah? Yakin? Betul. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Nur Jamil yang telah memberikan pertanyaan kepada. Oh, masih ada. Masih ada di tambah-tambah. Kopiannya mana? Ya, ya. Apa lagi ganti pertanyaannya? Sebutkan doa nambah makan. Doa nambah makan. Doa nambah makan. Ya, ya, ya. Orang yang tidak mengerjakan sholat yaitu kepalanya dipukul oleh batu pakai tangannya sendiri. Dipukul oleh batu. Batu yang Pakai tangannya sendiri pakai batu, Pak. betul apa salah? Oh. Cair. Potong, lihat. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dari PM1. Dari PM1. Nama siapa? Abdul Ghani. Abdul Ghani. Masya Allah. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, betul. Orang yang berbakti kepada orang tuanya di zaman Nabi Muhammad, tapi tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tetapi beliau ini bertemu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Eka Nadia Husna dari kelas 11 BDP 1. Orang yang berbakti kepada orang tua dan tidak bertemu
dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Yudi dari kelas 12 KP. Amalannya yaitu membaca Rabbi Ghafirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, Masya Allah. Oke, perhatikan. Ini memang rezekinya anak soleh yang berada di dalam ruangan masjid, yang berada di luar masjid belum dapat rezeki, ya kan? Ya. Tidak apa-apa ya. Oke, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dari kelas 10 KM1. Disebut tahun kesedihan. Yang terakhir. Tanyanya gampang. Apa salah satu hikmah kenapa Allah memperjalankan Nabi Isra dan Mi'raj? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Jawabannya? Buat sholat masih kurang tepat. Benar, yang lain masih kurang tepat. Kasih mic. Yang di luar ada yang bisa? Yang ini dulu. Barangkali salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novia dari kelas 12 KP. Yaitu untuk Allah ingin memperlihatkan sebagai bukti dari kuasa Allah. Betul. Terima kasih untuk Bapak Ustadz dan Bapak guru-guru SMK Negeri 14 Samarinda yang telah memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية عند الحساب وأمنا من العذاب ونصرا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وربنا صغارا وجعلنا المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على صيام القيام وتلاوة القرآن برحمتك يا كريم يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Rangkaian ini rangkaian telah kita lalui dan sekarang tibalah kita